Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di pertemuan 5 DLE, yaitu jenis-jenis alat ukur listrik 1. Jadi di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat ukur. Sebelum saya jelaskan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, alat ukur listrik yang digunakan untuk besaran listrik. Pertama, ampere meter. Ini simbolnya ampere meter. Apa ampere meter itu? Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, yaitu digunakan untuk mengukur DC atau direct current dan maupun AC, arus bolak-balik, yang ada dalam rangkaian tertutup. Pada pengukuran arus, ampere meter dipasang seri dengan beban listrik yang akan diukur arusnya. Jadi ampere meter ini dipasang seri dengan beban listrik. Ini pemilihan ampere meter disesuaikan dengan besarnya arus yang akan diukur dan disesuaikan dengan batas ukur ampere meter tersebut. Ini ada galvanometer, mikroampere meter, miliampere meter, dan ampere meter. Di sini sudah ada gambarnya. Ini gambarnya ya. Galvanometer, mikroampere meter, miliampere, ini di sana ampere meter. Oke, next. Kemudian masuk ke tang ampere. Tang ampere merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk pengukuran kuat arus tanpa harus memutus atau membuat kabel jumper guna mengetahui beberapa besar kuat arus yang mengalir pada beban rangkaian listrik. Itu fungsi tang ampere. Ini gambarnya. Ini ada analog, ada digital. Selain untuk mengukur arus, klem meter juga bisa untuk mengukur tegangan tahanan dan lain-lain sesuai tipe klem meter tersebut. Kita lanjut. Nah, ini contoh pemasangan alat ukur ampere meter. Nah, ini seri ya. Contohnya ini lampu, ini ampere meternya, ini baterai, ini contoh. Ini contoh yang pemasangan klem meter. Nah, kabelnya di tengah ini. Ini aliran arus listrik. Kita lanjut. Sekarang ke voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur beda potensial atau tegangan listrik DC maupun AC. Cara menggunakan voltmeter dipasang paralel dengan beban yang tegangannya akan diukur. Kalau tadi kan ampere meter di seri, kalau voltmeter di paralel. Itu perbedaannya. Ini analog, yang ini digital. Ini simbolnya voltmeter. Contoh pemasangan alat voltmeter. Nah, ini di paralel. Untuk pengukuran tegangan DC, harap diperhatikan polaritas tegangan beban atau sumber yang akan diukur. Penyambungan voltmeter tidak boleh terbalik. Polaritas positif pada sumber atau beban harus disambung dengan polaritas positif pada voltmeter.
polaritas negatif disambung dengan negatif. Untuk pengukuran tegangan AC, polaritas terbalik diperbolehkan. Jadi kalau plus ya ikut plus ini. Nah, kalau min ya min. Nah, negatif sama negatif. Ini untuk DC. Kalau AC beda lagi, dibalik tidak apa-apa. Ohmmeter. Ini simbolnya ohmmeter. Nah, ohmmeter adalah alat untuk mengukur hambatan listrik. Besarnya satuan hambatan yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam ohm. Alat ohmmeter ini menggunakan galvanometer untuk mengukur besarnya arus listrik yang lewat pada suatu hambatan listrik, R, yang kemudian dikalibrasikan ke suatu ohm. Karena nilai hambatan listrik biasanya lebih besar dari 1 ohm, maka skala yang ada dalam sebuah ohmmeter biasanya dimulai dari 1 kali 1 ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Samping itu ada pula alat ukur hambatan listrik yang lebih teliti daripada ohmmeter biasa, yaitu jembatan Wheatstone. Ini alat ukurnya. Ini yang digital. Cara pemasangannya bagaimana? Nah, ini pemasangan alat ukur ohmmeter. Nanti akan kalian praktekkan ini. Saat melakukan pengukuran tahanan, ini tahanan, ohmmeter dipasang paralel dengan hambatan yang akan diukur. Hambatan yang diukur harus tidak boleh bertegangan. Jadi tidak boleh ada listriknya, arus listriknya. Kita lanjut ke multimeter atau multitester, biasanya menyebutnya AVO, ampere volt ohm meter. Dapat mengukur arus ampermeter, tegangan voltmeter maupun hambatan. Ada 2 kategori multimeter, yaitu multimeter digital, kemudian ada multimeter analog. Ini biasanya alat yang wajib kalian punya dan dibawa setiap ada praktikum. Nah, ini bagian-bagian multimeter analog. Yang pertama A, case. Kemudian papan skala, ini papan skala. Pointer atau jarum penunjuk, yang D ini cermin. Ini. Terus saklar selektor, skrup pengatur nol jarum, F, skrup pengatur nol jarum ini. Pengatur nol kalibrasi, ini. Pengatur kalibrasi. Terminal probe. Kemudian baterai yang terakhir. Baterai ada di belakangnya biasanya. Oke, bagian-bagian pada multimeter ini. Yang pertama, kotak case adalah tempat untuk meletakkan komponen-komponen avometer. Kemudian B, papan skala, digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala tahanan atau resistansi dalam satuan ohm, kemudian tegangan AC volt dan DC volt, kuat arus DC, MA, dan skala-skala lainnya. Jarum penunjuk yaitu merupakan sebatang alat yang bergerak ke kiri dan ke kanan, yang fungsinya untuk menunjukkan besaran atau nilai dalam pengukuran. Itu fungsinya jarum penunjuk. Kemudian cermin.
cermin pemantul pada papan skala yang digunakan sebagai panduan untuk ketepatan membaca, yaitu pembacaan skala dilakukan dengan cara tegak lurus, di mana bayangan dari jarum pada cermin harus satu garis dengan jarum penunjuk. Ini harus satu garis dengan jarum penunjuk cerminnya. Artinya agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pembacaan nilai. Kita lanjut ke saklar selektor. Digunakan untuk memilih posisi kerja multimeter dan batas ukur. Jika digunakan untuk mengukur nilai satuan tahanan, saklar ditempatkan pada posisi ohm. Ini posisi ohm. Ini posisi ohm. Demikian juga digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC. Ini AC atau DC. Dan kuat arus miliampere. Dalam mengukur tegangan listrik, posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang akan diukur. Misal, tegangan yang akan diukur 220 AC volt. Saklar harus berada pada posisi batas ukur 250. Ini 250 ini. Jadi selektornya ini diputer sampai ke 250. Karena yang diukur 220. Harus lebih besar batas ukurnya. Batas ukur kuat arus biasanya terdiri dari angka 0,25, 25 sampai 500 mA ini. Sampai 500 mA. Kemudian batas ukur tegangan AC dan DC volt terdiri dari angka 10, 50, ini 10, 50, (250, 500 sampai 1000 AC volt). Batas ukur 10, berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 10 volt. Batas ukurnya 50, berarti tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 50 volt. Demikian seterusnya. Kemudian batas ukur ohm terdiri dari angka 1, 10, 100, dan 1 kilo ohm. Untuk batas ukur kali 1, semua hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala, yaitu dikalikan saja. Misalkan batas ukurnya 10, maka semua hasil pengukuran dibaca pada papan skala dan dikali dengan 10. Ada satuan ohm dan seterusnya. Ini dikalikan ini saja. Lanjut ke skrup pengatur posisi jarum. Digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0 sebelah bawah papan skala dengan menggunakan obeng ini. Menggunakan obeng mini, obeng kecil. Kemudian tombol pengatur jarum pada posisi 0 digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0 sebelum multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan. Dalam praktek, kedua ujung kabel props dipertemukan, tombol diputar untuk memposisikan jarum pada angka 0. Jadi dikalibrasi namanya. Ini ditempelkan keduanya ini. Ini positif, dimasukkan sini, negatif masukkan sini. Terus probnya ditempelkan untuk mengkalibrasi sampai angka 0.
Ini tombol kalibrasinya ini. Ini tombol kalibrasi. Jadi terminal kabel prop. Terminal kabel prop tempat untuk menghubungkan kabel colokan dengan multimeter ditandai dengan plus dan min. Pada multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk mengukur AFE atau transistor atau penguatan arus. Kemudian prop yang prop atau test lead untuk menghubungkan multimeter dengan alat atau besaran yang akan diukur. Yang terakhir baterai sebagai sumber listrik untuk multimeter agar dapat berfungsi. Jadi baterainya biasanya ada di belakangnya tempat belakangnya ini. Ini terakhir. Ini yang multimeter analog. Ini multimeter analog. Kemudian ini digital. Kalau digital sama sih, cuma langsung keluar angkanya gitu aja, tidak pakai mengkalikan atau membaca seperti di multimeter analog. Terakhir tugas yaitu gambarkan multimeter analog lengkap ya dengan jarum penunjuknya. Kemudian nomor 2, sebutkan bagian-bagian multimeter dan fungsinya. Ini seperti biasa kalian catat di buku catatan, lalu setelah itu difoto dan diupload di form tugas. Jangan lupa setelah melihat video materi ini baca alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.